Dalam kenyataan hidup, kebahagiaan tidak pernah bergantung sepenuhnya pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana pikiran memandang kehidupan. Banyak orang mengejar sesuatu yang jauh di luar dirinya, berharap kebahagiaan hadir setelah keinginan terpenuhi. Namun Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanyalah keadaan pikiran, sebuah kualitas batin yang tumbuh dari penerimaan, kebijaksanaan, dan rasa cukup. Seringkali kita menganggap hidup biasa sebagai sesuatu yang biasa saja. Padahal, hari yang kita jalani dengan santai, tanpa kekurangan yang berarti, adalah impian bagi banyak orang di luar sana. Apa yang kita sebut rutinitas, bagi orang lain adalah harapan yang belum tercapai. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih, dan belajar bersyukur. Dalam pandangan Buddhis, penderitaan sering muncul bukan karena hidup kurang memberi, tetapi karena pikiran tidak pernah merasa cukup. Ketika kita terus membandingkan, kita kehilangan kemampuan untuk melihat berkah yang sudah hadir. Sebaliknya, ketika batin dilatih untuk menyadari dan mensyukuri hal-hal sederhana, kehidupan yang sama dapat terasa jauh lebih damai dan bermakna. Karena itu, bersyukur bukanlah sikap pasif, melainkan latihan spiritual. Ia mengubah cara kita memandang hidup, dari merasa kekurangan menjadi merasa cukup. Dan di balik kehidupan yang tampak sederhana, sesungguhnya tersimpan banyak kemewahan yang jarang disadari. Berikut adalah 6 kemewahan hidup yang jarang disadari. Mari simak pemahaman yang sangat berharga ini sampai selesai, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, ketika waktu disadari, hidup menjadi berharga. Waktu adalah kemewahan yang paling sunyi, karena ia hadir tanpa suara namun terus berkurang tanpa bisa dihentikan. Dalam ajaran Buddha, kehidupan dipahami sebagai rangkaian perubahan yang tidak pernah berhenti. Apa yang ada hari ini akan berubah, apa yang dekat hari ini suatu saat akan menjauh. Namun, manusia sering hidup seolah waktu adalah milik yang tidak akan habis, menunda kebahagiaan, menunda kebaikan, dan menunda perhatian kepada hal-hal yang sebenarnya paling berarti. Kita sering mengejar masa depan sambil mengorbankan saat ini. Pikiran berjalan jauh ke depan, berharap suatu hari nanti hidup akan terasa lengkap. Padahal dalam pandangan Dharma, hidup hanya benar-benar terjadi di saat sekarang. Masa lalu telah berlalu, masa depan belum tiba. Ketika seseorang kehilangan kesadaran akan saat ini, ia sesungguhnya sedang kehilangan hidup itu sendiri, sedikit demi sedikit tanpa disadari. Kesadaran akan waktu bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk membangunkan kebijaksanaan. Menyadari bahwa waktu terbatas membuat seseorang lebih lembut dalam berbicara, lebih hati-hati dalam bertindak, dan lebih tulus dalam mencintai. Ia memahami bahwa tidak semua pertemuan akan terulang, tidak semua kesempatan akan kembali. Dari pemahaman ini lahir sikap menghargai kehidupan dengan sepenuh hati. Dalam Buddhisme, setiap momen adalah kesempatan untuk menanam karma baik. Satu kata yang menenangkan, satu tindakan kecil yang membantu, atau satu niat baik yang tulus dapat menjadi sebab bagi kebahagiaan di kemudian hari. Ketika waktu digunakan dengan kesadaran, kehidupan tidak lagi terasa sia-sia, karena setiap detik menjadi ladang kebajikan dan pembelajaran batin. Sebaliknya, ketika waktu dihabiskan dalam kemarahan, iri hati, dan penyesalan, batin menjadi lelah tanpa hasil. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan sering muncul karena pikiran terjebak pada apa yang sudah berlalu atau apa yang belum terjadi. Orang yang bijaksana belajar melepaskan, karena ia memahami bahwa waktu yang telah pergi tidak bisa diperbaiki, tetapi waktu yang ada masih bisa dimaknai. Menyadari waktu sebagai kemewahan berarti belajar hadir sepenuhnya dalam hidup. Tidak menunggu momen sempurna untuk bersyukur,
tidak menunda kebaikan sampai esok hari. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran akan waktu, ia tidak lagi terburu-buru mengejar kehidupan, melainkan berjalan selaras dengannya. Dan di sanalah kedamaian mulai tumbuh, dari kesadaran bahwa saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Kedua, kemewahan yang bernapas di dalam diri. Kesehatan adalah kemewahan yang paling sunyi, karena ia jarang dirayakan ketika hadir, namun sangat dirindukan ketika mulai memudar. Selama tubuh masih mampu bangun tanpa rasa sakit, berjalan tanpa bantuan, dan bernapas tanpa kesulitan, manusia sering menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal dalam pandangan yang lebih dalam, setiap tarikan napas adalah tanda bahwa kehidupan masih memberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan menumbuhkan kebajikan. Dalam ajaran Buddha, tubuh bukanlah sesuatu untuk dipuja, tetapi juga bukan untuk diabaikan. Ia adalah perahu yang membawa kita menyeberangi samudra kehidupan. Tanpa perahu yang terawat, perjalanan menuju kebijaksanaan menjadi berat. Kesadaran ini mengajarkan jalan tengah, tidak tenggelam dalam kenikmatan indria, namun juga tidak menyiksa diri dengan berlebihan. Keseimbangan inilah yang menjaga tubuh dan batin berjalan selaras. Seringkali manusia baru menyadari nilai kesehatan ketika aktivitas sederhana berubah menjadi sulit. Dari situlah muncul pemahaman bahwa kesehatan bukanlah kepastian, melainkan kondisi yang terus berubah. Kesadaran akan ketidakkekalan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kecemasan, tetapi untuk menumbuhkan rasa syukur. Ketika seseorang menyadari bahwa tubuh ini rapuh, ia mulai hidup dengan lebih lembut dan penuh perhatian. Kesehatan juga berkaitan erat dengan keadaan batin. Pikiran yang dipenuhi kemarahan, kecemasan, dan keserakahan perlahan menguras energi kehidupan. Sebaliknya, batin yang tenang dan penuh welas asih membawa ketenangan yang turut menyehatkan tubuh. Dalam praktik Buddhis, menjaga kesehatan bukan hanya melalui makanan dan istirahat, tetapi juga melalui pikiran yang jernih dan hati yang ringan. Menyadari kesehatan sebagai kemewahan mengubah cara seseorang menjalani hidup. Ia tidak lagi memaksa diri mengejar hal-hal yang melelahkan batin, tetapi belajar mendengar kebutuhan tubuhnya. Ia makan dengan kesadaran, beristirahat tanpa rasa bersalah, dan bergerak dengan rasa syukur. Setiap tindakan menjadi bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang sedang berlangsung di dalam dirinya. Kesehatan bukan sekadar tentang panjangnya usia, tetapi tentang kualitas kesadaran dalam menjalani setiap hari. Tubuh yang sehat memberi ruang bagi batin untuk bertumbuh, dan batin yang bijaksana tahu bagaimana merawat tubuh dengan penuh kasih. Ketika kesehatan disadari sebagai kemewahan, hidup tidak lagi dijalani dengan tergesa-gesa, melainkan dengan rasa syukur yang tenang dan hati yang tercerahkan. Ketiga, pikiran yang tenang. Di tengah kehidupan yang bergerak cepat dan penuh tuntutan, pikiran yang tenang menjadi kemewahan yang semakin langka. Banyak orang berhasil mengumpulkan harta, kedudukan, dan pengakuan, namun tetap merasa gelisah di dalam dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan bukanlah hasil dari apa yang dimiliki, melainkan dari bagaimana pikiran memahami dan melepaskan. Dalam ajaran Buddha, penderitaan tidak muncul dari dunia itu sendiri, tetapi dari pikiran yang terus melekat pada keinginan dan penolakan. Pikiran yang tidak terlatih mudah terseret oleh perubahan. Pujian membuatnya melambung, celaan membuatnya jatuh. Keberhasilan menimbulkan kesombongan, kegagalan melahirkan keputusasaan. Buddha mengajarkan bahwa selama pikiran terus bereaksi tanpa kesadaran, seseorang akan hidup dalam lingkaran ketidakpuasan. Karena itu, melatih pikiran bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan cara untuk hidup dengan lebih jernih di dalamnya.
Ketenangan batin lahir ketika seseorang mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ia menyadari bahwa emosi datang dan pergi, bahwa masalah tidak selalu sebesar yang dibayangkan, dan bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Dari pemahaman ini muncul ruang di dalam diri, ruang untuk bernapas, untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, dan untuk memilih respons yang lebih bijaksana. Ketenangan bukan berarti tidak memiliki masalah, tetapi kemampuan untuk tidak tenggelam di dalamnya. Pikiran yang tenang seperti air yang jernih. Ketika air tenang, kita dapat melihat dasar dengan jelas. Demikian pula, ketika batin tidak dipenuhi kegelisahan, kebijaksanaan muncul dengan alami. Keputusan menjadi lebih tepat, kata-kata menjadi lebih lembut, dan tindakan menjadi lebih penuh welas asih. Menariknya, ketenangan sering ditemukan bukan saat semua keinginan terpenuhi, tetapi saat keinginan mulai dipahami dan dilepaskan. Ketika seseorang berhenti mengejar kebahagiaan di luar dirinya, ia mulai menemukan kedamaian yang sudah lama ada di dalam. Inilah kemewahan sejati, keadaan batin yang tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Pikiran yang tenang adalah tempat pulang bagi diri sendiri. Di sanalah seseorang tidak lagi berperang dengan kehidupan, tetapi belajar berjalan bersamanya. Ketika ketenangan menjadi dasar hidup, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada situasi, melainkan tumbuh dari kesadaran yang stabil. Dan dari pikiran yang damai, lahirlah kehidupan yang lebih ringan, lebih bijaksana, dan lebih membebaskan. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, pagi yang sadar, hari yang lebih ringan. Pagi yang lambat seringkali dianggap sebagai kemalasan dalam dunia yang terbiasa bergerak cepat. Padahal, di balik pagi yang tidak tergesa-gesa tersimpan sebuah kemewahan yang halus, kesempatan untuk memulai hari tanpa tekanan, tanpa kegaduhan pikiran, dan tanpa dorongan untuk segera menjadi sesuatu. Dalam ajaran Buddha, momen seperti ini adalah pintu masuk menuju kesadaran, ketika seseorang hadir sepenuhnya sebelum dunia meminta banyak hal darinya. Saat pagi datang dengan tenang, kita diberi kesempatan untuk merasakan kehidupan apa adanya. Cahaya yang perlahan masuk, udara yang masih sejuk, dan napas yang mengalir tanpa disadari mengingatkan bahwa hidup sebenarnya terjadi dalam hal-hal sederhana. Namun seringkali manusia melewati momen ini tanpa perhatian, karena pikiran sudah sibuk mengejar hari yang belum benar-benar dimulai. Disinilah kita kehilangan kedamaian sebelum sempat merasakannya. Dalam praktik Buddhis, kesadaran dimulai dari hal yang paling sederhana, menyadari napas, langkah, dan keberadaan diri saat ini. Pagi yang lambat memberi ruang bagi batin untuk tidak langsung terseret arus keinginan dan kekhawatiran. Ia menjadi waktu untuk menyelaraskan tubuh dan pikiran, sehingga hari dijalani bukan dengan reaksi, tetapi dengan kesadaran. Dari awal yang tenang, banyak kekacauan dapat dicegah. Pagi yang lambat juga mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian. Dunia sering menilai-nilai seseorang dari seberapa cepat ia bergerak dan seberapa banyak yang ia hasilkan. Namun Buddha mengingatkan bahwa kedamaian tidak lahir dari kecepatan, melainkan dari pemahaman.
Ketika seseorang mampu berhenti sejenak dan merasakan kehidupan tanpa tergesa, ia sedang belajar mencukupi dirinya sendiri. Dari keheningan pagi, rasa syukur tumbuh secara alami. Tidak perlu peristiwa besar untuk merasa bahagia. Cukup kesadaran bahwa kita masih diberi satu hari lagi untuk hidup, memperbaiki diri, dan berbuat baik. Kesadaran ini melembutkan hati, membuat seseorang lebih sabar, lebih ramah, dan lebih siap menghadapi perubahan yang mungkin datang sepanjang hari. Pagi yang lambat adalah pengingat bahwa kehidupan tidak selalu harus dikejar. Ada saatnya untuk berjalan perlahan, mendengarkan diri sendiri, dan menyadari bahwa keberadaan kita saat ini sudah merupakan anugerah. Ketika hari dimulai dengan ketenangan, batin membawa kedamaian itu ke sepanjang perjalanan hidup. Dan dari kebiasaan sederhana inilah, kemewahan hidup yang sejati perlahan terasa, tenang, cukup, dan penuh kesadaran. Kelima, kemewahan menemukan makna di setiap langkah. Kemampuan untuk bepergian sering dianggap sebagai hiburan atau pelarian dari rutinitas, padahal di dalamnya tersimpan sebuah kemewahan yang lebih dalam, kebebasan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melangkah keluar dari lingkungan yang sama, melihat wajah-wajah baru, atau merasakan cara hidup yang berbeda. Ketika seseorang menyadari hal ini, perjalanan tidak lagi sekadar perpindahan tempat, melainkan kesempatan untuk membuka hati dan memperluas pemahaman tentang kehidupan. Dalam ajaran Buddha, perjalanan mengingatkan kita pada sifat ketidakkekalan, anicca. Tempat yang kita datangi berubah, suasana berganti, dan setiap pertemuan hanya berlangsung sementara. Kesadaran ini perlahan melembutkan keterikatan, karena kita melihat bahwa tidak ada yang benar-benar bisa digenggam selamanya. Dari pengalaman berpindah inilah seseorang belajar menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Perjalanan juga mengajarkan kerendahan hati. Ketika melihat luasnya dunia, manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang besar. Pandangan yang sebelumnya terasa mutlak mulai terbuka, dan penilaian terhadap orang lain menjadi lebih lunak. Dalam Dharma, pemahaman seperti ini penting karena kebijaksanaan tumbuh ketika kesombongan perlahan berkurang dan digantikan oleh pengertian. Lebih dalam lagi, perjalanan sejati sebenarnya terjadi di dalam batin. Seseorang bisa pergi jauh namun tetap membawa kegelisahan yang sama, atau tetap berada di tempat yang sama tetapi mengalami perubahan batin yang mendalam. Buddha mengajarkan bahwa perjalanan yang paling penting adalah perjalanan menuju pemahaman diri, melihat keinginan, mengenali keterikatan, dan belajar melepaskan apa yang tidak perlu dibawa. Setiap langkah dalam perjalanan memberi kesempatan untuk menumbuhkan welas asih. Bertemu dengan berbagai kondisi kehidupan membuat kita memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Dari kesadaran ini lahir rasa empati yang lebih tulus, karena kita tidak lagi melihat dunia hanya dari sudut pandang diri sendiri. Perjalanan kemudian menjadi latihan untuk melihat semua makhluk dengan hati yang lebih terbuka. Kemampuan bepergian adalah kemewahan ketika dijalani dengan kesadaran. Ia bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi seberapa dalam kita belajar memahami kehidupan. Ketika perjalanan dilakukan dengan hati yang sadar, setiap tempat menjadi guru, setiap pertemuan menjadi pelajaran, dan setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan dan kedamaian batin. Keenam, rumah yang penuh cinta. Rumah sering dipahami sebagai tempat untuk kembali secara fisik, tetapi dalam makna yang lebih dalam, rumah adalah ruang di mana hati merasa diterima tanpa syarat. Ia bukan ditentukan oleh besar kecilnya bangunan, melainkan oleh suasana batin yang hidup di dalamnya.
Ketika seseorang memiliki tempat untuk pulang dengan rasa aman, didengar tanpa dihakimi, dan diterima apa adanya, sesungguhnya ia sedang memiliki sebuah kemewahan yang tidak semua orang rasakan. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan tidak hanya lahir dari pencapaian pribadi, tetapi juga dari hubungan yang dipenuhi cinta kasih dan welas asih. Rumah yang penuh cinta menjadi ladang praktik dharma yang nyata, karena di sanalah kesabaran diuji, ego dilatih untuk melembut, dan pengertian dipraktikkan setiap hari. Hidup bersama orang lain mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tumbuh dari kemampuan untuk saling memahami, bukan saling memenangkan. Rumah yang penuh cinta bukanlah rumah tanpa perbedaan atau konflik. Justru di dalam perbedaan itulah kebijaksanaan dapat tumbuh. Ketika kesalahpahaman muncul, cinta kasih mengajarkan untuk mendengar sebelum menghakimi dan memaafkan sebelum menyimpan luka. Dalam pandangan Buddhis, memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban batin agar kedamaian tetap terjaga. Lebih jauh lagi, rumah yang hangat membentuk cara seseorang memandang dunia. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh perhatian cenderung membawa kelembutan itu keluar, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan empati. Dengan demikian, cinta di dalam rumah tidak berhenti pada anggota keluarga, tetapi meluas menjadi welas asih kepada semua makhluk. Kemewahan ini sering tidak disadari karena hadir dalam bentuk yang sederhana, percakapan kecil, perhatian tanpa diminta, atau kehadiran seseorang di saat sulit. Hal-hal yang tampak biasa ini sebenarnya menjadi penopang batin yang kuat. Ketika rumah dipenuhi cinta, dunia di luar yang penuh ketidakpastian tidak terasa terlalu menakutkan, karena ada tempat untuk kembali dan memulihkan hati. Rumah yang penuh cinta adalah pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu ditemukan di tempat yang jauh. Ia tumbuh dari hubungan yang dirawat dengan kesadaran, kesabaran, dan rasa syukur. Ketika cinta kasih menjadi dasar kehidupan bersama, rumah berubah menjadi tempat bertumbuhnya kedamaian. Dan dari rumah yang damai, lahir manusia-manusia yang membawa kebaikan bagi dunia di sekitarnya. Ketika kita mulai menyadari kemewahan-kemewahan sederhana ini, cara pandang terhadap hidup perlahan berubah. Kita tidak lagi menunggu kebahagiaan datang dari luar, karena menyadari bahwa banyak hal berharga sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran inilah yang menumbuhkan kedamaian sejati. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa penderitaan sering lahir dari ketidaksadaran. Kita mencari jauh apa yang sebenarnya sudah dekat. Dengan melatih perhatian dan rasa syukur, hidup yang tampak biasa berubah menjadi penuh makna dan keindahan. Pada akhirnya, kemewahan terbesar bukanlah apa yang dapat dimiliki, tetapi apa yang dapat disadari. Ketika hati belajar cukup, dunia tidak lagi terasa kurang. Dari rasa cukup itu lahir kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh perubahan. Maka, sebelum mencari lebih banyak, berhentilah sejenak dan lihatlah kehidupan yang sudah ada. Mungkin hari ini adalah hari biasa bagi kita, tetapi bagi seseorang di luar sana, hari seperti ini adalah doa yang belum terjawab. Dan disitulah awal kebijaksanaan, menyadari, bersyukur, dan hidup dengan penuh kesadaran. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.